Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, bahkan rahmatmu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat sepanjang minggu yang lalu. Dan terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat hidup kami di minggu-minggu ke depan. Karena kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar ya bersama-sama dalam mempelajari firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 ya. Saya akan mengambil tema pelajaran firman Tuhan hari ini dengan tema bertahan di dalam penderitaan ya. Tentunya izinkan saya membagi pelajaran firman Tuhan ini dalam dua bagian. Ya, hari ini kita belajar tentang latar belakang, ya. Kemudian nanti di dalam minggu depan kita akan belajar tentang respon, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19, ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, kita seringkali mendengar firman Tuhan ini. Kita seringkali membaca ya ayat-ayat firman Tuhan ini. Bahkan ada lagunya juga yang kadang kita nyanyikan. Ya. Nah, kita akan mulai mempelajari dari latar belakang kitab Habakuk ini. Bapak Ibu Saudaraku, latar belakang dari kehidupan Habakuk adalah bahwa nabi ini atau Nabi Habakuk ini hidup di dalam masa yang menyedihkan, sangat menyedihkan. Kenapa? Karena di dalam situasi dan kondisi negara atau nasional yang mengalami penurunan di dalam segala sesuatunya. Kenapa ini bisa terjadi? Semua ini diakibatkan oleh dosa-dosa bangsa Israel, umat Yahudi. Jadi sampai di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa dosa dan kejahatan mengakibatkan manusia, mengakibatkan bangsa dan negara mengalami krisis dan juga kehancuran. Sebagai nabi, Habakuk sangat mengerti kitab perjanjian lama. Bahkan jikalau umat Allah melakukan hukumnya, ya. Jadi kalau umat Allah melakukan hukum-hukum Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Namun jika umat Tuhan melakukan kejahatan dengan menyakiti hati Tuhan, maka cepat atau lambat Tuhan akan menghancurkan. Ada penghukuman di sana. Habakuk yang melihat peralihan dari Raja Yosia yang sangat saleh dengan mereformasi kehidupan agama bangsa Israel dari penyembahan berhala atau penyembahan Baal, ya, dan diberkati Allah, sekarang dia harus melihat, ya, penerus raja berikutnya yaitu Yoahas itu sangat-sangat jahat. Konteks Habakuk bercerita tentang orang-orang fasik yang terlihat dibiarkan oleh Tuhan ketika melakukan kejahatan kepada orang yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, ya,
Izinkan saya mengambil background kesulitan yang diambil oleh Nabi Habakuk dan bangsa Israel pada waktu ini. Dengan kondisi kesulitan yang mungkin kesulitan yang kita hadapi di masa-masa yang sulit. Dengan mengambil kondisi kesulitan, penderitaan, dan bagaimana Habakuk mengatasi hal ini, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan tadi, Habakuk 3 ayat 17-19, ya, kita bisa memahami apapun kondisi, apapun kesulitan, apapun penderitaan, maka cara Habakuk menghadapinya adalah cara yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 ini dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Susahnya susah sekali, ayat 17 katakan. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 9 katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia memberikan aku berjejak di bukit-bukit. Ketika kita membaca Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 ini, kita harus memahami dua hal, yaitu tentang kondisi, dan yang lain adalah tentang respon atau tindakan. Jadi ayat 17 menyatakan kondisinya. Habakuk 3 ayat 17 katakan kondisi saat itu. Namun ayat yang 18 sampai 19 adalah respon atau tindakan daripada Habakuk. Mari kita bahas dua hal ini. Yang pertama kita bahas kondisi. Habakuk 3 ayat 17 katakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Jadi kue-kue yang terbuat dari pohon ara kering adalah makanan yang dapat diandalkan pada saat itu, ya, oleh para pengembara dan para pejuang. Itu ada tertulis dalam 1 Samuel 25 ayat 18, yaitu diambil dari buku Life in Biblical Israel, Library of Ancient Israel, karangan Philip J. King dan Lawrence A. Stager. Itu dikatakan bahwa pohon ara yang tidak berbunga, maka kue-kue itu nggak bisa dibuat, karena kue-kue itu dibuat dari pohon ara yang kering. Ya, kemudian dikatakan pohon ara adalah pohon yang paling banyak bertumbuh di daerah Israel pada waktu itu. Ulangan 8 ayat 8 katakan itu. Kemungkinan pohon ara adalah salah satu pegangan umat Israel untuk orang-orang itu hidup. Namun di sini Habakuk mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, berarti sekalipun hal yang dibutuhkan dalam hidupnya sudah tidak ada lagi. Ini makanan pokok berarti. Di dalam kehidupan manusia kita mengingini hal yang kita perlukan, itu ada, itu tersedia. Dan Habakuk mengatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Artinya Habakuk mengatakan bahwa sekalipun hal yang diperlukan, yang dibutuhkan, hal yang penting di dalam kehidupan ini tidak ada. Kita lanjutkan. Pohon anggur tidak berbuah, ya ayat 17 ini. Buah-buah anggur terutama digunakan untuk pembuatan minuman anggur. Beberapa di antaranya disebarkan di atas tikar untuk dikeringkan sinar matahari dan untuk dibuat menjadi kue kismis. Ya, yang lain-lainnya lagi digunakan untuk membuat celupan, ya, madu, buah-buahan yang dibuat dengan cara mendidihkan jus anggur yang berfungsi sebagai pemanis roti. Minuman anggur biasanya digunakan, digunakan untuk pesta perjamuan atau festival. Oleh karena membutuhkan beberapa tahun sebelum tanaman anggur itu menghasilkan buah anggur yang berkualitas tinggi. Hanya masyarakat yang stabil atau yang kaya yang berhasil dalam budidaya anggur. Ya, ini juga saya ambil dalam Life in Biblical Israel, Library of Ancient Israel. Pohon anggur itu melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera bagi orang Ibrani atau orang Israel. Hal ini mengagetkan sekali ketika Habakuk berbicara tentang pohon anggur yang tidak berbuah. Ini berarti Habakuk mau mengatakan bahwa sekalipun tidak ada kemakmuran dan damai sejahtera di dalam dirinya,
Kalau tadi dikatakan pohon ara, ya, yang tidak berbunga, bicara tentang hal yang penting dalam kehidupan, hal yang menjadi kebutuhan pokok, itu tidak ada. Sekarang pohon anggur, dikatakan pohon anggur itu tidak berbuah, berarti dia tidak ada kemakmuran sama sekali, dan tidak ada damai sejahtera bahkan dalam dirinya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Secara praktis, Bapak Ibu Saudaraku, ya, diambil dari Life in Biblical Israel, Library of Ancient Israel, bahwa tiap aspek kehidupan sehari-hari baik yang miskin maupun kaya dipengaruhi oleh pohon zaitun. Minyak zaitun digunakan berbagai cara, yaitu bahan pokok makanan untuk obat-obatan dan bahan bakar untuk pelita tembikar, sebagai bahan dasar kosmetik, parfum, dan minyak. Dan dalam konteks ritual seperti pengurapan raja pada saat naik takhta untuk persembahan minyak urapan dan sebagai bahan bakar pada pelita-pelita di tempat suci. Ini kegunaan daripada pohon zaitun. Ya, karena dia menghasilkan minyak zaitun. Pohon zaitun adalah pohon yang sangat disukai oleh pada saat itu. Karena secara praktis minyak zaitun digunakan oleh semua orang. Ini berarti apa, Bapak Ibu Saudaraku? Habakuk mau mengatakan bahwa sekalipun hal yang paling disukai sekarang bukan lagi menjadi hal yang disukai. Bahkan hal yang paling disukai itu sekarang mengecewakan. Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup di dunia ini melihat keindahan-keindahan. Kita menyukai satu hal dan hal lainnya. Pertanyaannya hari ini, bagaimana jika yang kita sukai itu justru mengecewakan? Mungkin pasangan kita mengecewakan, mungkin orang tua kita mengecewakan, mungkin anak kita mengecewakan, mungkin teman kita mengecewakan. Dan begitu banyak hal yang kita senangi mengecewakan. Ya. Di sini kita belajar. Hal yang kita sukai itu mengecewakan. Habakuk katakan hal yang kita disukai, ya, itu mengecewakan. Kita lanjut lagi. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bapak Ibu, ini bicara apa? Tentang sumber penghasilan, kebutuhan hidup, panen yang rusak, kehidupan satu bergantung pada agriculture, atau hasil pertanian dan hasil peternakan. Kelaparan, kemiskinan terjadi. Ini terjadi, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, sudah pasti sukacita kita terganggu. Kadangkala jumlah uang di bank berkurang, saldo bank berkurang, atau menipis, kita juga merasakan gak sukacita, Bapak Ibu Saudara. Sukacita kita terganggu ketika kita masih banyak kewajiban yang harus kita lakukan. Sukacita terganggu ketika tagihan-tagihan mulai berdatangan dan tidak ada uang untuk membayar. Bapak Ibu Saudaraku, John Calvin memberikan komentar di ayat 17 ini seperti ini. The prophet then teach us what advantage it is to faithful seasonably to submit to God. Ya, terjemahan bebasnya begini. Nabi Habakuk mengajarkan kita mempergunakan kesempatan untuk tetap setia di dalam segala keadaan untuk tunduk kepada Tuhan. Sekarang kondisi kita seperti apa? Kondisi Habakuk saat itu dikatakan bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kalau kita tadi sudah bahas satu persatu, ya, hal yang dibutuhkan nggak ada, ya. Kemudian hal yang penting nggak ada. Kemudian juga kita melihat bahwa tidak ada kemakmuran, ya, miskin, tidak ada damai sejahtera. Hasil pohon zaitun mengecewakan, ya. Artinya apa? Ada banyak orang-orang yang kita sukai, yang kita senangi, dan banyak orang yang mungkin mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Itu menyatakan, melambangkan bahwa ketika banyak hal yang tidak ada, kita bergantung kepada itu. Kelaparan, kita miskin. Tapi di sini dikatakan, ya, kondisi saat itu
di mana Habakuk sungguh-sungguh menceritakan kondisi saat itu. Pertanyaannya, apakah kondisi yang sama hari ini sedang Bapak Ibu Saudara hadapi? John Calvin katakan tadi bahwa Nabi Habakuk mengajarkan kita di ayat yang ke-17 ini bahwa kita mempergunakan kesempatan untuk tetap setia di dalam segala keadaan untuk tunduk kepada Tuhan. Tadi kita bahas Habakuk 3 ayat 17, yaitu tentang kondisi. Kita masuk ke dalam Habakuk 3 ayat 18 sampai dengan 19. Kita bicara tentang respon atau tindakan, ya. Habakuk 3 ayat 18 katakan bahwa namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Habakuk tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, meskipun dia mengalami yang ada di dalam Habakuk 3 ayat 17. Perkataan di ayat 17 itu mewakili banyak sekali kesusahan yang mungkin akan dan pernah ada dalam diri Habakuk, dan juga mungkin dalam diri kita. Tafsiran Alkitab masa kini mengatakan bahwa rasa kepastian Habakuk itu timbul dari imannya yang hidup. Perhatikan baik-baik. Iman yang hidup. Di Habakuk 3 ayat 18, Habakuk mengatakan bahwa ia tetap mau bersorak-sorak kepada Allah. Bersorak-sorak dalam bahasa Ibrani adalah alas. Artinya bukan hanya beria-ria dengan senyuman, dengan mata yang menangis untuk terus tetap tegar. Bukan. Yang namanya bersorak-sorak itu lebih mirip, ya, justru mengatakan bahwa dia beria-ria, dia melompat-lompat untuk bahagia. Karena kalau beria-ria cuma dengan senyum, dengan mata yang menangis untuk terus tetap tegar, itu lebih mirip dengan orang-orang yang nahan emosi aja, Bapak Ibu Saudaraku. Nahan emosi, nahan kekecewaan, ya, dengan pendamaian emosi yang psikologis yang nggak berarti. Tapi dalam bahasa Ibrani, alas ini justru Habakuk mengatakan bahwa Habakuk beria-ria, melompat-lompat untuk bahagia. Hal tentang kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan buruk yang ditulis dan dikondisikan sedang dan mungkin akan terjadi oleh Habakuk itu tidak membuat Habakuk sedikit pun menjadi sedih. Tidak membuat Habakuk menjadi kecewa atau kehilangan sukacita ilahi. Justru Habakuk bersukacita sampai melompat. Sebab ia tahu bahwa kesusahan itu pun dapat dipakai Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sebab Habakuk tahu bahwa kesusahan itu pun dapat dipakai Tuhan untuk dia bisa bersorak-sorak, dan dia melakukan sorak-soraknya. Habakuk melakukan sukacita yang bahkan seorang yang hidup nyaman dan tidak terganggu dengan hambatan sedikit pun tidak merasakan. Dan itu tidak bisa menikmati pengalaman sukacita yang didapatkan oleh Habakuk itu. Ini adalah cerita sukacita yang keluar, Bapak Ibu Saudaraku, dari respon kepada perkara ilahi. Ini bukan aksi agamawi yang ditudungi oleh kemunafikan, kepura-puraan, ataupun suatu perwujudan membodohi diri sendiri. Oh, gue susah, oh, gue harus bersorak. Bukan seperti itu. Ya. Kemudian kita dalam keadaan susah kita tetap belagak tenang, seperti yang mungkin kerap kali saya dan Anda, ya, kita semua lakukan di masa-masa bodoh kita. Di sini yang indah adalah bahwa Habakuk tahu harga dari sebuah sukacita sampai dia bisa melompat adalah sebuah kesusahan karena Tuhan. Wah, kesusahan karena Tuhan, Pak. Apa itu? Sebuah kesusahan karena Tuhan akan lebih menggembirakan dibandingkan sebuah kesenangan karena diri sendiri. Sebuah kesenangan yang bukan karena Tuhan, tetapi karena diri sendiri adalah suatu kutukan. Malah sebaliknya, suatu kesusahan karena Tuhan adalah berkat yang tidak ternilai, yang seringkali kita tidak menyadari dan kita gelisah karenanya. Oke, kita lanjutkan. Dan ayat 18, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk di sini bahkan menyuarakan suara bahwa dia akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkannya. Ini suatu pengharapan yang pasti. Pegangan kepada janji penyelamatan Allah adalah ajaran yang begitu penting. Seseorang yang percaya berpegang kepada Allah dan janjinya. Seseorang yang percaya tidak boleh menaruh harapan kepada yang bukan
dari Allah, yang bukan janji dari Allah. Ya, seseorang yang percaya bahkan tidak menaruh pengharapannya kepada harapan itu sendiri, melainkan hanya kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat keselamatannya. Dan Habakuk adalah seorang yang tahu bagaimana dan kepada siapa dia harus berharap. Nah, pengharapan seperti ini bukanlah pengharapan yang sia-sia, Bapak Ibu Saudaraku. Pengharapan seperti yang dikatakan oleh Habakuk adalah pengharapan yang memang seharusnya kita sebagai orang percaya menaruh pengharapan kita kepada Tuhan tanpa memikirkannya lagi. Pengharapan kepada Tuhan saja. Hal yang paling penting dalam sebuah perjalanan kehidupan orang percaya. Orang percaya boleh saja susah. Orang percaya boleh saja dikecewakan. Orang percaya boleh saja ditipu habis-habisan oleh orang dunia yang tidak bertanggung jawab. Namun orang percaya tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Sama seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Tuhanlah satu-satunya tempat kita berharap. Di Oxford Bible Commentary ya mengungkapkan bahwa dia katakan begini. He has learned how to live without the answers and how to live rejoicing. Kalau diterjemahkan bebas, Habakuk sudah belajar bagaimana hidup tanpa sebuah jawaban. Dan atas hal itu dia tetap bersuka cita. Wow. Hidup tanpa sebuah jawaban. Seperti seakan-akan Tuhan yang bertahan, seakan-akan Tuhan yang bertahan hidup yang mudah. Ya. Ini seakan-akan kita nggak tahu. Karena tidak ada jawaban, nggak mudah bertahan hidup seperti ini. Ya. Mungkin kita mengalami masa di mana seakan-akan Allah itu atau Tuhan itu diam kepada kita. Dan apakah pilihan hidup kita kalau kita mengalami hal seperti ini? Habakuk memilih tetap beria-ria di dalam Tuhan yang seakan-akan diam itu. Maka kita pun akan melakukan yang sama. Kita pilih untuk tetap beria-ria. Katakan amin. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Setelah mengatakan hal-hal di Habakuk 3 ayat 18 yang juga sangat sulit untuk dikatakan oleh orang yang memang sedang bersusah hati. Lalu Habakuk sekarang mengatakan bahwa kekuatan dia ialah Tuhan. Habakuk tidak mengatakan bahwa kekuatannya adalah keyakinan dirinya. Habakuk tidak menyatakan bahwa seperti orang postmodern saat ini, ya, yang mempromosikan bahwa kekuatan saya adalah pikiran positif saya. Tidak. Habakuk mengatakan bahwa kekuatan dia adalah Tuhan. Berhenti dengan postmodern. Pengajaran-pengajaran postmodern. Bahwa kekuatan saya adalah pikiran positif saya. Berhenti. Kekuatan kita adalah Tuhan. Habakuk tidak menaruh kekuatannya di dalam dirinya atau di dalam pikirannya atau keyakinannya. Tetapi Habakuk mengatakan bahwa kekuatannya ada di dalam Allah. Bapak ibu saudaraku rekan-rekan terkasih, para motivator Kristen kalau tidak mau dianggap bukan Kristen, mengajarkan bahwa manusia harus menaruh kekuatannya di dalam sebuah atmosfer positif. Mereka tidak peduli hal itu Allah atau bukan, asalkan mereka tidak menilai hal yang negatif. Tapi jauh berbeda dengan apa yang menjadi hidup Habakuk. Ia menaruh perhatian dan kondisi hatinya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatannya. Kita lanjutkan. Firman Tuhan di ayat yang 19. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini Bapak Ibu Saudaraku suatu bahasa puisi untuk menunjukkan bahwa memang Tuhan yang membuat Habakuk menjadi kuat. Allah yang adalah kekuatan Habakuk bukan hanya ada di dalam sebuah konsep berpikir atau keiyaan kognitif daripada Habakuk, Bapak Ibu Saudaraku. Allah adalah kekuatannya. Allah adalah yang karenanya Habakuk bisa beroleh atau bisa boleh bersorak-sorak sekalipun dia hidup dalam sebuah kesedihan, kekecewaan dan kesusahan seumur hidupnya. Habakuk memiliki kekuatan Allah yang dikatakan seperti kaki rusa. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara lihat binatang rusa adalah binatang yang berkaki ringan.
Maksudnya supaya apa? Kaki ringan tuh bisa berlari cepat dan pandai meloncat. Di daerah Israel, khususnya Yudea yang berbukit-bukit, terdapat salah satunya binatang rusa. Bukit itu mengartikan kesulitan. Apalagi bukit yang berbatu penuh rintangan. Bahaya terjatuh, tersandung, namun mudah dilalui oleh rusa. Saudara lihat, melihat jaminan ini kita harus simpan dalam hati kita. Sehingga apa? Di dalam penderitaan, kita tetap diingatkan untuk tetap bersukacita. Habakuk 3 ayat 19 merupakan pengakuan di ujung pergumulan yang amat melelahkan bagi seorang Habakuk. Segala pertanyaan tentang Tuhan berakhirnya di sini. Penggubah atau nabi bangkit dari rasa galaunya dan mengakui apa yang dilakukan Tuhan atas umat. Iman senantiasa mengangkat kita lebih tinggi dan membuat kita lebih berbahagia. That's faith. Itu iman. Bahkan sekalipun kita tidak bisa bersukacita dalam hal ekonomi, kita tidak dapat bersukacita dalam Tuhan, berharap lalu tidak mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan, maka saya mau katakan tidak ada jawaban juga adalah anugerah dan sarana dari Tuhan untuk manusia bisa boleh mengenal Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, sekalipun kita tidak dapat bersukacita dalam hal ekonomi kita tidak dapat bersukacita dalam Tuhan, kita berharap lalu tidak mendapatkan jawaban, maka tidak ada jawaban juga adalah anugerah. Katakan amin. Tidak ada jawaban adalah anugerah dan sarana dari Tuhan untuk manusia bisa dan boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kondisi apa yang kita sedang alami? Apakah mungkin serupa dengan kondisi dengan yang dialami oleh Habakuk? Atau mungkin setengahnya dari Habakuk? Atau mungkin sepertiganya? Atau yang dialami Habakuk, yang kita alami sehari-hari ini, nggak ada secuil kuku pun seperti yang dihadapi oleh Habakuk. Hari ini kita belajar bahwa kondisi apapun yang kita alami, ingat, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah pengharapan kita. Minggu depan, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar bersama-sama tentang respon Habakuk. Dan juga respon kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat pengajaran. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Dari kitab Habakuk ini. Habakuk 3 ayat 17-19 ini. Kami memahami apapun kondisi kami. Apapun kondisi kami. Kami mau tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kami mau tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Kami mau katakan bahwa Tuhan Engkaulah kekuatan kami. Tuhan Yesus, pengharapan kami hanya Engkau saja. Tidak ada yang lain. Terima kasih Bapak yang baik. Kiranya Engkau terus mengurapi kami, memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.